Hai semuanya, selamat datang di channel Oh Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Always Only You. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang seorang mantan atlet petinju yang memiliki masa lalu yang kelam. Suatu hari, dia dipertemukan dengan seorang gadis buta yang kemudian merubah hidupnya. Hingga suatu ketika dia menyadari bahwa dirinya lah yang menyebabkan wanita itu menjadi buta. Sejak saat itu, dia berusaha dan bahkan rela mempertaruhkan hidupnya agar wanita itu dapat melihat lagi. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, simak video ini sampai habis ya. Iwak papuyu, iwak sapat. Yuk, merapat. Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon. Pria ini bernama Chol-min. Kemudian dia bergegas pergi ke suatu tempat, karena mulai hari itu dia akan menggantikan seorang kakek untuk menjaga sebuah pintu parkir. Saat Chol-min sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung memberikannya beberapa makanan. Wanita itu bernama Junghwa. Chol-min pun kebingungan dan bertanya, "Kau siapa?" Junghwa yang mendengar suara asing itu pun terkejut, karena dia mengira Chol-min adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton TV di pos itu. Saat itu juga Chol-min menyadari kalau wanita itu ternyata buta. Chol-min kemudian menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja dan sekarang digantikan olehnya. Junghwa yang merasa tidak enak kemudian meminta maaf dan langsung pergi. Karena di luar sedang hujan, Chol-min pun merasa tidak tega kepada Junghwa dan menyuruhnya masuk untuk menonton TV bersama sambil menunggu hujan reda. Keesokan harinya memperlihatkan Junghwa yang sedang bekerja sebagai operator telepon. Kemudian bosnya menghampirinya dan memijat pundak Junghwa untuk memberikannya semangat. Bosnya terlihat menyukai Junghwa, namun di sini Junghwa tidak menghiraukannya. Di tempat lain, Chol-min sedang mendatangi tempat latihan tinju. Dia berniat meminta maaf kepada pelatihnya dulu, saat dulu Chol-min masih menjadi petinju. Terlihat pelatihnya itu sangat kecewa kepada Chol-min, karena sudah 4 tahun Chol-min menghilang dari dunia tinju dan tidak ada kabar. Pelatihnya itu pun pergi meninggalkannya. Kemudian, asisten pelatihnya memperkenalkan Chol-min pada para petinju di tempat itu. Ternyata Chol-min dulunya adalah seorang juara MMA yang berhasil mengalahkan lawannya saat di final. Tiba-tiba ada seorang petinju yang datang dan memotong pembicaraan mereka. Orang ini bernama Tae-sik. Tae-sik berkata, "Akulah orang yang dia kalahkan saat di final." Terlihat di sini Tae-sik tidak menyukai Chol-min. Di malam harinya, Junghwa kembali datang ke pos Chol-min untuk menonton TV bersama. Terlihat Junghwa hanya menggunakan pendengarannya untuk menikmati acara TV tersebut. Kemudian Junghwa mencium aroma tak sedap di sana dan langsung membuka jendela. Ternyata aroma tak sedap itu berasal dari kaos kakinya Chol-min. Chol-min yang menyadarinya langsung merasa malu dan tidak enak. Malam berikutnya Chol-min membersihkan posnya, dan dia juga tidak lupa untuk mencuci kakinya sebelum Junghwa datang. Tak lama kemudian, perlahan terdengar suara langkah kaki dan ketukan tongkat dari Junghwa. Suara itu membuat Chol-min tersenyum senang, dan mereka pun menonton sebuah drama bersama. Saat selesai menonton, Junghwa memutuskan untuk pulang. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir dan hampir menabraknya. Saat tangan Junghwa hampir menyentuh pecahan kaca, Chol-min langsung menahannya dan membantu Junghwa berdiri. Melihat kaki Junghwa yang terkilir, Chol-min pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, Chol-min menemani Junghwa untuk pulang. Junghwa yang jalannya terpincang-pincang tidak sanggup lagi untuk berjalan. Chol-min kemudian menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun Junghwa mengatakan, "Kau akan menyesalinya." Tapi Chol-min tidak menghiraukan perkataannya itu dan langsung menggendongnya. Saat hampir sampai, Chol-min dibuat terkejut karena mereka harus melewati anak tangga yang sangat banyak. "Kan sudah kubilang kau akan menyesalinya," ujar Junghwa sambil tertawa. Akhirnya mereka pun sampai di apartemen Junghwa. Karena hari itu Chol-min sudah menolongnya, Junghwa mengajak Chol-min untuk menonton sebuah konser musik bersama.
dan Cholmin pun menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Junghwa pergi ke sebuah salon dan bersiap untuk pergi dengan Cholmin. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menonton sebuah konser musik. Saat menikmati acara itu, terlihat Cholmin yang mulai jatuh cinta kepada Junghwa. Beberapa hari kemudian, Cholmin kembali menemui pelatihnya di sebuah kedai. Di sini pelatihnya bertanya kepada Cholmin, "Kemana saja kau selama ini?" Cholmin dengan berat hati menjawab, "Aku di penjara selama 4 tahun." Kemudian scene flashback ke masa lalu Cholmin. Saat Cholmin berhenti bertinju, dia bekerja sebagai penagih hutang untuk para rentenir. Dia juga tak segan-segan untuk melakukan kekerasan dalam menjalaninya. Hingga suatu ketika dia dipergoki oleh polisi. Dan hal itulah yang membuatnya dipenjara. Scenes berpindah kepada Junghwa. Saat Junghwa baru pulang ke apartemennya, dia merasa ada seseorang di depan pintu. Orang itu ternyata adalah bosnya. Dia terlihat kesal kepada Junghwa karena Junghwa selama ini selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun memaksa masuk ke apartemen Junghwa. Dia mencoba untuk melecehkan Junghwa dengan memeluknya, namun tentu saja Junghwa menepisnya. Sontak saja hal itu membuat bosnya marah dan ingin memperkosa Junghwa. Saat Junghwa akan diperkosa, secara kebetulan Cholmin datang. Tentu saja Cholmin langsung menghajar orang itu. Dan tak segan-segan mematahkan jarinya. Hal tersebut membuat Junghwa sedih dan kecewa kepada Cholmin. Karena Junghwa takut akan kehilangan pekerjaannya. Sejak hari itu Cholmin berniat untuk menjaga Junghwa dengan diam-diam mengikuti kemanapun Junghwa pergi. Malam harinya, Junghwa menghampiri Cholmin dan dia memberitahunya bahwa dia sudah berhenti bekerja. "Maukah kau membawaku pergi ke suatu tempat?" ujar Junghwa. Cholmin pun menjawab, "Iya, aku akan membawamu pergi ke suatu tempat." Kemudian Junghwa pun tersenyum. Esok harinya Cholmin datang menjemput Junghwa untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sebelum mereka pergi, Cholmin memberikan seekor anak anjing kepada Junghwa, yang dimana saat anjing itu besar, anjing itu akan menjadi anjing penjaga untuk Junghwa. Anak anjing itu mereka beri nama Dingga. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah danau. Di sana Cholmin bercerita, "Aku dibesarkan di panti asuhan dekat danau ini. Tapi panti asuhan itu sudah tenggelam karena banjir. Danau inilah satu-satunya tempatku untuk kembali." Tiba-tiba Junghwa menyuruh Cholmin untuk mencarikannya sebuah batu. Cholmin pun memberikan sebuah batu untuk Junghwa, dan Junghwa juga memberikan sebuah batu untuk Cholmin. Junghwa berkata, "Aku akan menganggap batu ini dirimu, yang akan selalu kubawa bersamaku. Jadi, anggaplah batu itu diriku, dan bawalah selalu bersamamu." Cholmin memutuskan untuk kembali menjadi petinju, agar dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi Junghwa dan dirinya. Cholmin pun mulai aktif lagi bertinju, yang dimana hari-harinya kini dia habiskan untuk berlatih dan bertanding. Setiap harinya, Junghwa juga selalu memijat tubuh Cholmin yang kelelahan. Kemudian, Junghwa mengajak Cholmin pergi ke tempat abu jenazah orang tuanya. Dia ingin memperkenalkan Cholmin kepada kedua orang tuanya. Di sini Junghwa menceritakan tentang penyebab kematian orang tuanya dan mengapa dia bisa buta. Scenes flashback ke masa lalu Junghwa memperlihatkan Junghwa yang sedang menyetir bersama kedua orang tuanya. Saat itu pandangannya teralihkan kepada seseorang yang jatuh dari atas gedung. Karena tidak fokus, Junghwa tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya, yang mengakibatkan mobil mereka bertabrakan. Kecelakaan itu seketika membuat kedua orang tuanya meninggal dan mengakibatkan Junghwa mengalami kebutaan. Cholmin yang mendengar cerita itu pun terkejut. Ternyata, seseorang yang jatuh dari atas gedung itu adalah orang yang sedang ditagih hutangnya oleh Cholmin di masa lalu. Cholmin merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya lah yang menyebabkan Junghwa menjadi buta. Suatu hari, Cholmin mendapati apartemen Junghwa yang berantakan. Ternyata Junghwa tersenggol meja yang membuat tangannya terluka dan harus diobati ke rumah sakit. Cholmin kemudian dipanggil oleh seorang dokter. Dokter itu memberitahu bahwa penglihatan Junghwa sebenarnya dapat disembuhkan dengan cara melakukan operasi kornea mata.
Namun operasi tersebut harus menunggu adanya pendonor dan biayanya juga sangatlah mahal. Malam harinya Cholmin mengunjungi sebuah klub. Di sana ia berniat untuk meminjam uang kepada Tae-sik. Tae-sik kemudian merendahkan Cholmin. Karena Cholmin adalah orang yang mengalahkannya dulu di pertandingan final MMA. Dan sekarang Cholmin datang kepadanya untuk meminjam uang. Tentu saja Tae-sik tidak memberikannya. Tae-sik pun menyarankan Cholmin untuk pergi ke Thailand dan mengikuti sebuah pertandingan ilegal di sana. Yang dimana, jika seseorang dapat memenangkan pertandingan itu, maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Scenes beralih, Cholmin sedang membujuk Junghwa agar dia mau dioperasi. Namun Junghwa tidak ingin melakukannya. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu, ungkap Junghwa. Cholmin berbohong dan mengatakan bahwa dia punya tabungan. Singkat cerita, Cholmin kemudian menemui seorang bos mafia. Dan bos mafia itu memperingatkan bahwa hal yang akan dilakukan Cholmin sangatlah berbahaya. Karena Cholmin bisa saja mati dalam pertandingan itu. Bos mafia itu juga menjelaskan, untuk melakukan pertandingan itu, Cholmin harus mengganti identitasnya dengan identitas yang baru. Karena jika tidak, kerabat atau orang terdekatnya bisa saja berada dalam bahaya. Kemudian bos mafia itu pun menyerahkan uang muka dan sebuah HP kepada Cholmin. Keesokan harinya Cholmin mengantarkan Junghwa ke ruang operasi. Saat akan masuk ke ruang operasi, Junghwa berkata, "Kau tidak akan pergi kan? Kau akan menungguku di sini kan? Aku ingin orang pertama yang kulihat adalah dirimu." 어디 안 갈 거지? 밖에 있을 거지? Cholmin yang sedang berbohong pun menjawab, "Memang aku mau pergi kemana? Aku tak punya tempat lain untuk dituju." 갈 데도 없어. Dengan ceria Junghwa pun memasuki ruang operasi. Melihat itu Cholmin berkaca-kaca. Karena yang sebenarnya, dia akan mempertaruhkan nyawanya agar Junghwa dapat melihat lagi. Scenes berganti. Cholmin yang sedang bersiap untuk pergi ke Thailand berkata kepada Dingga anjingnya, "Dingga, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Kau harus melindunginya." 알지? 잘 지켜. Singkat cerita, Cholmin pun sudah sampai di Thailand. Di sini dia menggunakan identitas baru dan mengganti namanya menjadi Kim Hak-sun. Cholmin pun tiba di tempat pertandingan ilegal itu. Ternyata, tempat itu adalah tempat perjudian, yang dimana orang-orang di sana akan mempertaruhkan uang mereka. Dan tibalah giliran Cholmin untuk bertarung. Terlihat, Cholmin yang sangat kewalahan menghadapi lawannya tersebut. Namun, dengan susah payah Cholmin akhirnya dapat memenangkan pertandingan itu. Saat Cholmin akan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Dan terlihat orang-orang yang turun dari mobil itu langsung menusuk punggung Cholmin dengan pisau. Ternyata, semua itu adalah ulah Tae-sik. Merasa Cholmin sudah mati, mereka pun langsung pergi. Di sisi lain, Junghwa yang selesai menjalani operasi, kini sudah dapat melihat lagi. Namun bukannya senang, dia justru menangis karena tidak ada kehadiran Cholmin di sana. Berminggu-minggu Junghwa menjalani harinya dengan menunggu kedatangan Cholmin. Sampai dia meminta bantuan kepada polisi untuk mencari Cholmin. Tapi apa daya, Junghwa yang selama ini tidak pernah melihat wajah Cholmin membuat polisi jadi kebingungan. 2 tahun kemudian, Junghwa kini memiliki sebuah toko bunga, dan dia juga menjadi sukarelawan untuk memijat para pasien di rumah sakit. Suatu ketika, Junghwa mendapatkan telepon dari rumah sakit, karena ada seorang pasien kakek yang ingin dipijat olehnya. Junghwa pun pergi ke rumah sakit untuk memijat kakek itu. Junghwa menyapa kakek itu dengan ramah. Mendengar suara Junghwa, salah satu pasien yang berada di ruangan itu langsung berpaling ke arahnya. Pasien itu ternyata adalah Cholmin. Cholmin yang melihat Junghwa berusaha menahan air matanya. Dia tidak ingin Junghwa mengenalinya. Karena Cholmin sekarang sudah menjadi orang cacat dan dia tidak ingin menjadi beban untuk Junghwa. Kemudian Junghwa menghampirinya dan menawarkan diri untuk memijatnya. Sambil menahan tangisnya, Cholmin sengaja tidak berbicara, agar Junghwa tidak mengenali suaranya. Junghwa kemudian membalikkan tubuh Cholmin untuk memijat punggungnya. Cholmin hanya pasrah, sambil menggenggam sebuah batu pemberian Junghwa, dia terus menahan tangisnya. Saat Junghwa memijat punggungnya, Junghwa dapat merasakan bahwa itu adalah punggung Cholmin. Namun, saat dia melihat papan namanya ternyata pasien itu bernama Kim Hak-sun. Junghwa pun menjadi kecewa. Setelah selesai memijat, Junghwa kemudian pergi dari sana.
Cholmin sangat terharu mengetahui Junghwa yang sekarang sudah dapat melihat lagi. Beberapa hari kemudian, Cholmin sudah keluar dari rumah sakit dan berjalan menggunakan tongkatnya untuk mengunjungi toko Junghwa. Kebetulan saat itu Junghwa sedang tidak ada di sana. Cholmin hanya membeli sebuah bunga dan mengambil kura-kura miliknya, kemudian langsung pergi. Saat di jalan, Cholmin berselisihan dengan Junghwa. Dan saat yang bersamaan, Dingga terus menggonggong kepada Cholmin, selayaknya seekor anjing yang bertemu dengan majikannya. Namun Junghwa masih belum menyadari akan hal itu. Junghwa pun berusaha menenangkan Dingga dan meminta maaf kepada Cholmin. Sambil menangis, Cholmin pun lanjut pergi. Junghwa kembali ke tokonya untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Di sana Junghwa keheranan saat mendapati kura-kuranya sudah tidak ada, dan kemudian bertanya kepada temannya tentang keberadaan kura-kura itu. Temannya memberitahu bahwa tadi ada seorang pria pincang yang membeli bunga di dekat kura-kura itu. Dingga yang terus menggonggong seakan ingin keluar mengejar Cholmin. Saat melihat hal itu, Junghwa baru menyadari bahwa pria tersebut adalah Cholmin. Sambil menangis, Junghwa pun berlari mencari keberadaan Cholmin. Di sisi lain, Cholmin sedang menuju stasiun kereta bawah tanah. Junghwa pun kembali putus asa karena dia tidak menemukan keberadaan Cholmin. Saat di jalan, Junghwa tiba-tiba teringat dengan sebuah danau yang dulu pernah dikunjunginya bersama Cholmin. Di danau itu terlihat Cholmin yang sedang melepaskan kura-kuranya. Tanpa dia sadari, Junghwa sudah berada di belakangnya. "Maafkan aku yang tidak mengenalimu. Aku sungguh meminta maaf," ungkap Junghwa. Junghwa kemudian memeluk Cholmin dan berkata, "Aku sangat merindukanmu." Cholmin pun membalasnya, "Junghwa, aku mencintaimu." 정아야, 사랑한다. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Film ini mengajarkan kita tentang arti dari sebuah ketulusan. Sebagaimana kedua tokoh pada film ini yang saling mencintai tanpa memandang kekurangan satu sama lain. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa.